Saya ke teman-teman, ke Pak Susanto. Pak Susanto Kadir banyak menyoroti persoalan hukum di kabupaten. Kita beranjak ke masalah hukum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Hadi. Perkenalkan saya Susanto Kadir, anggota Forum Demokrasi Gorontalo, juga sekaligus advokat LBH Limboto, Pak Bupati yang saya hormati, Pak Hendra, Pak Wabub, ketua-ketua praksi, pimpinan OPD, teman-teman aktivis. Langsung saja. Pak Bupati, kalau saya di sini Bang Hadi, kalau diminta untuk menakar kepemimpinan Pak Bupati dalam 365 hari, memang belum tepat kalau untuk saya. Kenapa? Karena baru 365 hari, baru 1 tahun. Artinya masih ada beberapa tahun ke depan Pak Bupati ini memimpin Kabupaten Gorontalo. Tapi saya tidak yakin. Kenapa saya tidak yakin? Karena Pak Bupati ini kemarin juga sudah mendeklarasikan sebagai calon tunggal dari P3. Sehingga saya tidak yakin lagi dia fokus memimpin Kabupaten Gorontalo. Ini kritik saya kepada Pak Bupati. Tadi di siang hari saya dipanggil sama Pak Bupati. Saya suka kamu kritik saya, Santo. Jadi malam ini saya akan gunakan untuk mengkritisi Pak Bupati. Ya. Pak Bupati, kita tahu sama bahwa daerah kita sekarang atau negara kita sedang menghadapi pandemi, di mana ekonomi lulu lantak, segalanya serba terbatas, ya, ruang gerak rakyat untuk hidup layak juga sangat terbatas. Nah, terkait dengan pandemi ini, ada 2 hal paling tidak yang ingin saya soroti. Yang pertama adalah terkait pengelolaan keuangan daerah. Memang saya bukan pakar keuangan daerah. Saya memiliki catatan-catatan, saya tidak menyebut data. Ini catatan-catatan saya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kalau kita tahu kemarin, daerah itu menargetkan kurang lebih sekitar 40 miliar tahun 2021 ke belakang. Nah, kalau kita lihat realisasinya di tahun 2020 itu 25 miliar. Yang itu bersumber dari pajak dan retribusi. Kemudian tahun 2021 yang terrealisasi itu 29, Bang Hadi. Artinya kalau kita melihat target ya yang ingin dicapai oleh pemerintah, itu ada defisit 11 miliar. Kita tidak bisa mencapai itu. Ada kekurangan 11 miliar. Nah, kalau kita mengacu ya ke Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD, mestinya di dalam menetapkan pendapatan itu dia harus mengacu ke 2 tahun terakhir. Artinya 2021 atau 2020. Ya. Dia harus mengacu ke sana. Nah, kemudian kita tahu sama bahwa, ini mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi. Kalau tidak salah ya, tahun ini kita akan bayar utang PEN. Ya. Kita akan bayar kurang lebih sekitar 30 miliar. Nah, Bupati menaikkan pendapatan daerah ya untuk bisa mencapai ini semua dan bisa bayar utang. Dinaikkan ke 60 miliar. Ini catatan kami. Artinya ada kenaikan dari 40 ke 60, berarti ada sekitar 20 miliar. Selisihnya di situ. Nah, ini dari mana? Ini dari pajak yang sekitar 17 miliar dan retribusi sekitar 3 miliar.
saya melihat, LBH Limboto melihat, mencatat bahwa Pemda ini harus mengejar selisih tahun ini kurang lebih sekitar 31 miliar. Nah, yang ingin kami kritisi, dan ini harus dijawab oleh pemerintah daerah karena dilihat oleh publik, apakah ini bisa direalisasikan? Nah, kalau kita lihat lagi, ya Pak Hadi, kita nggak bisa harap lagi. Bersingkat ya? Ya, singkat saja ya. Berarti kita harus ada inovasi lain. Tadi seperti yang disampaikan oleh dari PKS. Harus ada inovasi-inovasi. Kemarin saya salut dengan Pak Bupati. Inovasinya itu. Tapi inovasi yang disampaikan oleh Pak Bupati itu membebani rakyat. Ada peraturan Bupati yang mengatur tentang pajak. Kenaikannya 150%. Dari 10 sampai muncul 25%. Toh juga Pak Bupati tidak mampu mendongkrak pendapatan daerah. Nah, sekarang gimana? Berarti kan harus ada inovasi lain, misalkan investasi. Nah, investasi ini kalau juga saya mencatat, ya, sekarang dengan keterbukaan informasi keluar 5 izin tentang perizinan yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo, di antaranya misalkan seperti rumah sakit, ya, di wilayah lain juga ada, ya. Tapi saya melihat di sini apa yang dilakukan oleh Pak Bupati ini menerapkan standar ganda. Benar tadi disampaikan bahwa oleh politisi yang ada di depan bahwa kita kendalanya tata ruang. Tapi mohon maaf, kalau kendalanya tata ruang, rumah sakit itu dibangun juga di lahan yang masih produktif. Ada sektor lain atau ada perusahaan lain yang ingin membuka, ya, ingin melakukan investasi, itu terkendala dengan tata ruang. Padahal kalau kita melihat, sebenarnya ini bisa mendorong sektor UMKM. Dia punya modal juga dari Jakarta sebenarnya, bawa duit dari Jakarta, bangun pabrik di Gorontalo. Tapi nggak bisa Pak Bupati. Kenapa? Karena setelah kita coba berdiskusi ternyata dipersulit di tata ruang. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan Pak Bupati, di sini saya juga sudah kurang lebih sebulan atau 2 bulan, saya mendampingi teman-teman perangkat desa dan teman-teman nakes. Ini ada di sini, coba berdiri. Yang mana yang nakes? Ini Pak Bupati ada 3 orang dari 13 nakes yang hingga hari ini Pak Bupati tidak tahu nasibnya ini. Ini diberhentikan, tidak. Ya, yang lain bekerja juga nggak jelas juga upahnya, gajinya. Kalau ada perangkat desa, coba berdiri, perangkat desa. Nah, Pak Bupati, saya mewakili teman-teman nakes perangkat desa. Tolong dengar suara mereka. Kalau tadi Pak Bupati bilang bahwa sesungguhnya apa yang Pak Bupati lakukan untuk mencapai daerah yang gemilang, yang mandiri. Ya kalau sudah tidak kerja mandiri tidak? Ya tidak mandiri. Kasihan. Dari 100 kurang lebih 185 itu pekerjanya. Tapi bagaimana? Dia punya istri, punya anak. Itu Pak Bupati yang catatan-catatan kami. Semoga Pak Bupati ke depannya akan bisa lebih memperbaiki daerah kita, khususnya pengelolaan keuangan daerah maupun bagaimana pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo ini bisa lebih turun atau lebih diminimalisir. Demikian, mohon maaf salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.